Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Tabi pun. Jumpa lagi dengan saya Sulistia, kembali di rubrik Business to Business untuk edisi kali ini 19 April 2021, tepat di 7 hari kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ya. Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu dan diberi kelancaran bagi yang menjalankan ibadah puasa. Kali ini kita mau bincang-bincang nih dengan pelaku bisnis. Dalam hal ini juga termasuk kita mengundang salah satu pengelola akun bisnis di Lampung. Ada Kak Cici Cynthia Sari selaku founder akun pebisnis Lampung. Halo, selamat sore Kak Cici. Halo. Iya, suaranya belum kedengeran nih. Halo, sore juga Kak. Oke, ketara banget masih puasa ya, suaranya lemas banget. Dan narasumber kita satunya nih, kita punya 2 narasumber perempuan hebat nih ya. Dan satunya ada Kak Puput Safitri. Halo Kak Puput. Halo. Apa kabarnya Kak Puput? Alhamdulillah baik Kak. Ya, Kak Puput ini selaku owner Meat Milk. Jadi salah satu yang membantu kita untuk menjaga imunitas tubuh ya, minum susu biar sehat. Selain susu juga produk yang dijual juga ada yogurt ya Kak ya? Ya betul. Ya, jadi yang dijual susu sapi segar dan juga yogurt. Nanti kita bincang-bincang terkait gimana sih dulu awalnya bisa punya bisnis ini dan seperti apa sampai saat ini perjalanannya, seperti itu. Oke, sebelum kita bincang lebih jauh nih, boleh ke Kak Cici dulu. Kalau boleh cerita nih, kita ini selaku founder akun pebisnis Lampung di Instagram ya. Iya Mbak. Boleh diceritain gimana dulu awalnya bisa membentuk sebuah wadah untuk para pelaku bisnis nih di via sosial media? Ya itu awalnya itu karena pengalaman pribadi sih Mbak. Jadi pengalaman pribadi itu kan punya usaha sponsor, cuman pengen promosi tapi susah tuh. Oke. Untuk selebnya gitu. Tuh ngelihat akun Allshop yang baru merintis, mereka itu kendala di promosinya. Jadi ya mau nggak kayak ada aja gitu. Oh ya, nggak buat aja kali ya akun khusus itu, akun bisnis Lampung. Terus dimulai dari sering ngadain post secara gratis gitu. Jadi dari mulailah ada orang yang tertarik untuk follow. Terus kan sekarang tuh kan kebanyakan orang tuh kan terkendala di followers gitu kan, karena followers tuh kan penting sih sebenarnya, cuman jadi konten tambahan doang gitu. Jadi dengan adanya kayak gitu kan aku ngelihat dapat inspirasi juga dari beberapa akun-akun lainnya yang sudah melakukan kayak juga. Mereka itu ngadain giveaway gitu untuk dapetin followers gitu, kerjasama dengan selebgram lokal gitu Mbak. Oke. Itu kalau boleh cerita dari kapan tuh Kak? Awal dulu bikin akun itu? Bulan-bulan September atau Oktober gitu Mbak. Tahun? 2020. Oke, jadi baru ya, tapi followersnya udah cukup banyak banget loh, termasuk pemilik usaha-usaha yang cukup ternama di Lampung gitu. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih dengan Kak Cici, kita geser dulu ke Kak Puput yang punya usaha manis-manis. Nah, boleh diceritain nih Kak, gimana dulu awal kita bisa tercetus ide kenapa sih harus susu segar gitu kan, pilihannya banyak banget tuh untuk kita buka usaha. Iya Kak, dari awalnya memang aku suka banget sama susu dan aku memang tiap hari tuh konsumsi susu segar. Kenapa aku pilih susu segar sih? Banyak banget manfaatnya gitu kan. Dulu sebelum itu aku di perusahaan peternakan juga dan tahu banget lah manfaat dari susu segar tuh apa, dari khasiatnya itu seperti apa gitu. Nah, terus udah gitu saya juga pencinta banget sama minum yogurt gitu kan. Terus udah resign di perusahaan peternakan itu, saya pengennya bisnis ini gitu, karena
emang suka dari dulu, memang suka jualan gitu sih. Kenapa sih nggak jualan ya apa yang hobi yang kita suka gitu kan? Dan memang banyak banget manfaat kan. Dan lagi kedua keras di masa pandemi ini gitu. Di masa pandemi ini kan kalau mau terus-terusan terpuruk, kalau mau terus-terusan nggak bisa new normal gitu kan, itu kan sedih banget gitu. Nah, manfaat dari susu segar ini tuh adalah jaga daya tahan tubuh, imunitas gitu. Make sense banget nih hobi gue sama keadaan sekarang gitu kan. Nah. Makanya kemarin kita punya teman juga. Jadi kita tuh ada tim produksinya juga, itu teman sendiri. Kita join untuk buat susu segar, susu asli dari peternakan sapi di Gisting, ambil susunya di sana, dan kita ada proses produksinya juga sendiri. Jadi aku ada tim produksinya sendiri gitu Kak. Jadi aku menciptakan produk itu dan alhamdulillah diterima gitu sama masyarakat gitu, sama banyak orang lah gitu alhamdulillahnya. Jadi senang banget lah. Nah kalau boleh diceritain duluan mana nih antara susu sama yogurt nih? Susu dulu Kak, pertamanya itu awalnya susu, tuh kita buatnya susu, terus sudah gitu baru seminggu kemudian kita juga kepikiran kenapa nggak yogurt sekalian gitu, pas trial ternyata rasanya enak banget gitu deh, jadi akhirnya ya udah sekarang susu segar dan yogurt jualannya gitu. Oke, nah ini kembali ke foundernya akun pembisnis Lampung nih, kalau boleh di-share mungkin apa sih kesulitan atau tantangan awal ketika kita buka akun bisnis ini? Halo? Halo ya. Iya, gimana Kak Cici? Iya, kesulitan pertama itu kan akun pebisnis Lampung kan namanya UMKM Lampung ya kan, tapi suaranya agak kecil Kak. Oh, ya. Jadi awal mulanya nama akun Lampung Kak. Tapi sekarang udah diganti jadi pebisnis Lampung karena orang nyangkanya itu akun dinas gitu. Terus banyak juga yang nanya-nanya bantuan gitu kan. Jadi kayak aku tuh agak risih sih tantangannya itu. Padahal kan sebenarnya bukan fokusnya ke instansi gitu. Karena itu kan fokusnya untuk promosi doang, untuk sosial media gitu Kak. Kedengeran nggak Kak? Kedengeran. Kalau boleh cerita di akun pebisnis Lampung ini ada siapa aja nih yang tergabung? Maksudnya dari segi bisnis apa aja gitu kalau boleh di-share? Oh iya. Ada beberapa yang founder kayak misalkan yang punya Marona Cakes tuh. Terus itu toko Mayang Sari juga gabung. Cuman mereka tuh fokus konsennya itu ke promosi doang gitu sih Kak. Terus yang lainnya kebanyakan dia tuh sebagai reseller atau dropship dari salah satu kecantikan. Kecantikan gitu. Kebanyakan Halo? Kak Puput udah bergabung ya? Tadi sempat ada trouble nih sorry kita. Kak. Iya, oke, nggak masalah. Oke, sebelum boleh nih sekarang disambung lagi ke Kak Puput nih. Sempat ada mengalami kesulitan nggak Kak pada saat pemasaran sendiri? Dan mungkin bisa nih berbagi kiat terkait gimana sih kita dalam mengawali bisnis, terutama nyari pangsa pasar nih gitu kan. Boleh diceritain Kak? Challenge-nya itu adalah produk knowledge sih, karena memang masih banyak sekali yang di Lampung ini belum tahu bahwasannya minum susu itu ternyata banyak varian gitu. Segar, ada susu prosesnya itu kan kalau di tempat kita sebutnya pasteurisasi. Nah, mereka tuh belum tahu bahwa proses pasteurisasi itu memang di luar ruangan hanya bertahan 6 jam, terus di suhu kulkas itu hanya bertahan 1 minggu gitu-gitu sih Kak. Itu challenge-nya sih, jadi memang kayak banyak banget yang challenge itu ngasih produk knowledge ke new customer kayak gitu-gitu sih. Banyak juga yang udah paham sih tentang baiknya minum susu segar gitu. Jadi challenge-nya paling lebih ke ngasih tahu produk knowledge ke beberapa customer itu aja sih gitu. Mereka banyak yang nggak paham tentang
shelf life-nya, tentang penyimpanannya gitu-gitu aja sih. Tapi kalau memang udah tahu, biasanya tuh pasar kita tuh kebanyakan orang-orang yang dari Jawa malah. Misalnya kayak dia kuliahnya dari Jawa atau dia memang tinggal di Jawa seperti di Bandung kayak gitu, di Bogor kan. Mereka malah jadi rutin gitu karena memang di sana juga mereka udah biasa seperti itu sih. Kalau yang bener-bener kalau masyarakat Lampung banget gitu, mereka masih harus perlu dikasih tahu manfaatnya gitu sih. Nah, jadi perlu edukasi lebih lah ya. Nah, edukasinya harus kenceng deh pokoknya. Oke, nah ini berarti kan tantangan ya bagi kita. Gimana nih untuk bisa menaklukkan itu supaya pangsa pasarnya tuh nggak hanya yang kakak sebut tadi, utamanya edukasi untuk orang-orang yang mungkin minum susu tuh nggak penting, biar mereka tahu bahwa itu perlu juga loh untuk menjaga daya tahan tubuh dan lainnya. Aku tuh lebih pertama kali tuh kan target pasar aku adalah pendidikan tadinya awalnya, tapi memang karena pandemi nggak ada sekolah libur, akhirnya aku target aku adalah sport gitu, kayak Zumba, ibu-ibu Zumba, orang-orang fitness dan lain-lain. Kebetulan juga memang saya suka sekali dengan olahraga gitu kan, dengan suka olahraga, akhirnya pada saat di tempat studio kenal senam, jadi aku pegang instruktur senam untuk jadi reseller gitu Kak. Jadi reseller aku tuh adalah instruktur senam, instruktur yang trainer fitness gitu-gitu. Jadi mereka yang memasarin produk aku seperti itu sih Kak. Terus guru-guru sekolah itu juga Kak. Jadi guru-guru sekolah itu kan lagi off. Nah, tapi guru-gurunya kan lagi nggak off. Jadi saya tuh punya beberapa temen yang guru. Jadi mereka masarin ke teman-temannya. Itu gerakin reseller sih. Jadi lebih ke dari teman ke teman, terus dari mulut ke mulut ya Kak ya, untuk pemasaran sendiri. Boleh nih kita geser ke Kak Cici dulu nih. Terkait kita melihat fenomena sosial media ini dalam pengelolaan bisnis, gimana nih Kak Cici? Mungkin semakin banyak orang yang melek digital, bahwa penting loh kita tuh melakukan pemasaran via sosial media juga gitu. Iya benar. Karena sosial media tuh sekarang bisa jadi wadah besar Mbak. Suaranya ini Kak, boleh dideketin ini ya, agak jauh suaranya. Udah Kak. Gimana Kak? Boleh dilanjut. Jadi pemasaran di sosial media itu kan penting banget Mbak sekarang ini. Banyak orang yang sudah mulai melek digital, jadi orang yang punya usaha. Kalau kita nggak melek digital tuh malah orang jadi nggak tahu gitu. Makanya itu kuncinya itu ya di pemasaran, dengan sering-sering kita perbanyak promosi gitu. Karena yang beli usaha kita itu belum tentu dari orang terdekat sih kalau menurut aku ya, karena itu juga pengalaman gitu. Malah orang yang nggak kenal sama kita, dengan kita sering promosi, kita sering share testimoni, malah orang yang nggak kenal sama kita malah jadi konsumen kita gitu Kak. Oke. Kita saran digital gitu. Kalau kita ngelihat sendiri untuk pelaku bisnis di Lampung sendiri gimana Kak? Udah banyakkah yang sudah sadar gitu akan pentingnya pemasaran via digital gitu, apalagi ini kan kondisinya pandemi nih? Sudah sih Mbak, cuman kalau untuk di daerah-daerah yang kayak daerah kabupaten memang kurang menerapkan Mbak. Oke. Masih perlu banyak ini lagi ya untuk edukasi terkait offline-nya kalau aku menilai ya Mbak ya, karena juga kan gabung di grup juga kan ada beberapa yang dari Lampung Tengah, Kota Bumi. Mereka bagusnya mereka aktif langsung ke komunitas, jadi dia fokus ke offline-nya, tapi kurang gitu Kak. Oke. Oke, ke Kak Puput nih. Boleh disambung lagi soal ceritanya tadi, kita memanfaatkan jaringan terdekat gitu kan, selain kita memanfaatkan sosial media pastinya kan. Kalau bicara penjualan sendiri gimana nih Kak? Dari waktu ke waktu. Suaranya nggak ada Kak Puput? Halo Kak. Iya, gimana Kak?
Nah, kalau untuk apa namanya penjualannya sendiri sih alhamdulillah meningkat ya Kak, karena memang kita juga jemput bola gitu. Jemput bola itu kita ke tempat-tempat olahraga. Pas kemarin belum puasa ya, kita ke tempat-tempat olahraga seperti Saputai, Pekor dan lain-lain gitu. Karena kan saya punya reseller tuh, beberapa reseller saya tuh saya edukasi juga untuk pemasarannya. Pemasarannya itu kita harus jemput bola. Jemput bola itu kita di tempat-tempat olahraga seperti Saburai, terus udah gitu seperti Pekor, ya tempat-tempat ramai. Terus udah gitu untuk apa namanya juga kita pemasaran kan juga kita pakai influencer seperti itu lah Kak. Jadi alhamdulillah meningkat lah penjualannya, dan apalagi sekarang event puasa kan. Puasa itu alhamdulillah nih temen yang mau berbuka puasa dengan minum susu gitu. Terus udah gitu kemarin kita juga buka bazar di beberapa titik gitu. Jadi alhamdulillah penjualannya stabil naik lah gitu. Oke, nah ini tips juga nih ya. Jadi bagi pelaku usaha apapun itu, jemput bola itu penting banget ya Kak Puput berarti. Kayak misal kita jualan produknya susu segar, kita pangsanya nyasar orang-orang yang lagi olahraga nih kan tepat banget, orang butuh banget itu gitu kan. Oke, jadi ini bisa menjadi salah satu kiat ya untuk memperluas pasar pastinya. Kak Puput, kalau boleh dikilas balik nih, tadi kayaknya belum sempat cerita, dari kapan sih kita punya pemikiran terus kemudian dieksekusi menjadi sebuah ide usaha gitu, milknya ini sendiri? Ya awalnya itu Oktober akhir. Kenapa Oktober akhir? Karena bulan 2020? Juli itu saya benar-benar Oktober akhir Oktober 2020. Oke, 2020 lalu. Gimana Kak? 2020 Oktober sampai sekarang. Nah ini kalau boleh share tips nih, kan kita mungkin nggak semuanya paham terkait bagaimana sih harusnya susu segar itu diperlakukan untuk ketahanannya dan tetap dia dalam kondisi yang fresh mungkin. Ya kalau fresh milk, kita sebutnya fresh milk ya Kak. Susu segar itu sama dengan fresh milk. Fresh milk itu jika di luar ruangan hanya bertahan 6 jam, dan jika di suhu ruang kulkas 0 sampai 4 itu hanya 1 minggu gitu. Itu challenge saya banget sih Kak. Jadi kadang harus punya demand, forecast penjualan dan lain-lain, itu harus benar-benar tepat sasaran gitu. Jadi benar-benar itu melatih untuk melihat forecast ke depan tuh mau request berapa, mau produksi berapa liter dan lain-lain. Itu sih Kak. Jadi karena kita tuh memang nggak ada bahan pengawet sama sekali gitu. Jadi memang nggak bisa, dan perlakuannya eksklusif gitu. Jadi memang benar-benar itulah. Jadi kenapa unit bisnis ini kan banyak nggak dicontek orang, karena memang bukan hal yang mudah lah untuk kita punya bisnis ini gitu. Oke. Jadi punya ide yang lebih beda dan unik itu penting ya dalam membuat sebuah bisnis atau usaha ya. Iya betul. Oke, ke Kak Cici lagi nih. Kak Cici, kalau boleh ini nih, kan kita paling tidak mengelola ibaratnya para pebisnis di Lampung dalam sebuah akun bisnis gitu kan. Nah ini biasanya yang kita lakukan untuk pengelolaan akun sendiri seperti apa? Apakah kita terima misalnya endorse untuk orang bisa mempublis usahanya dengan low budget gitu, karena kita termasuk mendukung pelaku UMKM yang baru berkembang gitu. Boleh dijelaskan? Iya Mbak, jadi memang di setiap hari Jumat atau aku juga kan pasti kadang dapat DM-an gitu, Kak saya baru mulai usaha, boleh nggak dibantu endorse atau bantu promosi? Ya boleh aja gitu, karena aku juga nggak serta-merta untuk ke profitnya. Kecuali kalau misalkan rekan-rekan teman-teman dari beberapa all shop yang ngajakin, Kak open sponsor giveaway dong, kata dia dengan selebgram. Nah kalau itu memang harus dipungut biaya. Kenapa? Karena kan aku juga harus bayar ke selebgramnya juga, terus harus nyediain hadiah. Oke. Itu termasuk beberapa tips dan trik untuk semakin memunculkan produk sebuah yang dimiliki oleh sebuah pelaku usaha ya?
Iya, benar. Mhm. Nah mungkin kalau kita mencermati nih Kak fenomena di Lampung sendiri, untuk bisa bisa bertahan di sebuah usaha itu apa sih yang harus dilakukan dari sisi mungkin pengelolaan sosial medianya seperti itu? Iya, benar. Kalau misalkan untuk bisa bertahan dalam pengelolaan sosial medianya itu kan mereka itu harus sering-sering aktif gitu. Mhm. Penting adanya testimoni ataupun testimoni secara offline juga harus sering-sering gencar gitu promosi terus ke rekan-rekan terdekat juga karena dengan dia sering aktif di sosial media dan dia juga sering promosi itu bakalan terkenal sendiri gitu nantinya Kak itu Mhm. apalagi gencarnya kan ke influencer-influencer gitu ya dari situ usaha mereka bisa dikenal. Oke, terlebih orang sekarang kayaknya nggak ada hari tanpa membuka sosial media gitu kan ya. Banget. Oke, boleh kita ke Kak Puput lagi nih. Kak Puput, kalau dari Kak Puput sendiri strategi pemasarannya gimana nih kalau untuk pengefektifan sosial media? Oh, lagi hilang lagi ya? Oke, karena Kak Puputnya ngehilang lagi nih nanti sambil berjalan waktu. Boleh nih ke Kak Cici sebelum kita closing, mungkin apa sih harapan kita untuk para pelaku usaha atau pebisnis di Lampung ini supaya tetap bisa eksis, tetap bisa apa ya stabil melakukan penjualan di tengah kondisi pandemi yang belum berakhir nih. Iya, salah satunya ya kita sering-sering upgrade ilmu juga. Mhm. Kan selama pandemi ini kan sebenarnya banyak banget webinar-webinar yang gratis, apalagi pematerinya itu bagus-bagus tentang usaha, gimana caranya marketing ataupun cara kemasannya. Nah, dari situ kan dengan upgrade ilmu kita semakin paham gitu kesalahan kita di mana. Dengan paham Mhm. kesalahan kita bertahan gitu di era pandemi ini. Terus ya intinya satu sih Kak, jangan pernah bosen apa sih promosi gitu Kak. Karena Oke. kalau tanpa promosi ya nggak akan pernah orang tahu gitu kalau kita punya usaha gitu. Siap-siap, cakep banget nih, bener banget. Ini makasih loh Kak Cici sudah sharing-sharing dengan Tribun TV Lampung. Kak Puput juga yang mungkin sinyalnya ini ya gangguan, jadi Iya Mbak. apa tiba-tiba out gitu kan. Mudah-mudahan sukses selalu dalam pengelolaan akun bisnisnya dan membantu semakin banyak pelaku UMKM di Lampung nih. Makasih Kak Cici. Ya Sinyal lagi. Tribuners, usai sudah Iya. perbincangan kita nih di acara Bisnis to Bisnis kali ini. Sampai jumpa di event selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.